Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para warga peradilan agama di seluruh Indonesia, puji syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara penyampaian hukum acara peradilan agama secara online. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh warga peradilan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang lalu, pada minggu yang lalu, kami baru saja memulai untuk menyampaikan materi hukum acara, sekedar untuk mengingatkan bahwa kesempatan yang lalu kami telah menyampaikan arti daripada hukum acara, pentingnya hukum acara, serta sumber daripada hukum acara peradilan agama. Prinsipnya bahwa hukum acara peradilan agama ini adalah aturan main, bukan saja berlaku pada para pihak, tetapi juga harus ditaati dan berlaku kepada seluruh perangkat peradilan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara di pengadilan agama. Karena itu hukum acara peradilan agama adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana orang melakukan tindakan di depan pengadilan, tetapi juga sekaligus bagaimana pengadilan ini melakukan perbuatan satu dengan yang lain agar hukum material peradilan agama ini bisa ditaati melalui pengadilan. Pada kesempatan sekarang ini kami akan meneruskan dengan mengambil tema tentang kewenangan Badan Peradilan Agama. Sering juga kewenangan ini orang mengatakan dengan kompetensi Badan Peradilan. Dalam hal ini adalah peradilan agama. Rekan-rekan sekalian, warga peradilan agama di seluruh Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa menurut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 24 dengan tegas dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 4 lingkungan badan peradilan, yaitu lingkungan Badan Peradilan Umum, yang kedua lingkungan Badan Peradilan Agama, yang ketiga lingkungan Badan Peradilan Militer, dan yang keempat adalah lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini sejalan dan selaras dengan apa yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu di dalam Undang-Undang 14 tahun 70 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan 4 lingkungan peradilan. Sama, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan ini pada prinsipnya mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada bedanya antara yang satu dengan yang lain. Seluruhnya adalah peradilan negara dan berpuncak seluruhnya adalah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalaupun toh ada perbedaan antara satu dengan yang lain, perbedaan itu adalah berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan badan peradilan.
masing-masing badan peradilan ini akan ditentukan kewenangannya oleh undang-undang. Peradilan umum itu bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perkara apa saja. Peradilan agama juga begitu, peradilan militer juga ditentukan oleh undang-undang, dan peradilan tata usaha negara juga akan ditentukan apa tugas dan wewenang dalam menyelesaikan perkara di pengadilan masing-masing. Karena itu seluruh lingkungan ini mempunyai kedudukan yang sama sebagai peradilan negara, yang membedakan adalah sekedar wewenang masing-masing lingkungan peradilan yang bersangkutan. Kalau kita berbicara tentang kewenangan, orang sering mengatakan juga kompetensi. Kewenangan peradilan agama tentu kita paham ada dua. Yang satu sering kita sebut dengan kompetensi absolut, kewenangan mutlak. Kemudian yang kedua adalah kewenangan relatif atau kewenangan nisbi dan atau kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu pada prinsipnya adalah kewenangan mutlak atau kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Itu namanya kewenangan mutlak, kompetensi absolut badan peradilan. Artinya kewenangan yang secara mutlak untuk menangani jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diadili oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan yang sama maupun di dalam lingkungan yang berbeda. Umpamanya pengadilan agama itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara waris bagi mereka yang beragama Islam di tingkat pertama. Itu hanya boleh diadili oleh pengadilan agama, tidak boleh diadili oleh pengadilan lain, termasuk pengadilan tinggi agama. Karena kewenangan untuk mengadili perkara waris di tingkat pertama itu menjadi wewenang mutlak pengadilan agama dan tidak bisa diadili oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan yang sama maupun dalam lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, hendaknya kita betul-betul mentaati kewenangan ini supaya kita tidak saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Kemudian, apakah kewenangan mengadili waris ini tidak bisa diadili oleh pengadilan tinggi agama? Pada prinsipnya kewenangan untuk mengadili perkara kewarisan di tingkat pertama itu menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama. Sedangkan pengadilan tinggi agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di tingkat banding. Karena itu wewenang pengadilan tinggi agama, kompetensi absolut pengadilan tinggi agama adalah menangani atau memeriksa perkara waris dalam tingkat banding, tidak dalam tingkat pertama. Demikian juga dengan lingkungan peradilan lain. Masalah hutang piutang itu menjadi wewenang absolut pengadilan negeri. Itu tidak bisa diadili, ditangani oleh pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama, pengadilan militer dan pengadilan sebagainya. Pengadilan tinggi pun tidak mempunyai kewenangan untuk bisa mengadili perkara yang berkaitan dengan perkara jual beli, perkara hutang piutang dalam tingkat pertama. Karena itu menjadi wewenang pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi mempunyai kewenangan dalam tingkat banding dalam menyelesaikan perkara yang menjadi wewenang pengadilan negeri. Demikian juga dengan peradilan tata usaha negara, demikian juga dengan peradilan militer dan sebagainya. Kemudian masalahnya, bagaimana kalau satu perkara yang sudah jelas bahwa perkara itu secara absolut menjadi kewenangan pengadilan agama, atau mungkin pengadilan negeri, atau mungkin juga peradilan tata usaha negara, tetapi perkara itu diajukan ke pengadilan lain. Umpamanya ada perkara jual beli oleh penggugat diajukan ke pengadilan agama. Tentu ini sudah dipahami bahwa
pengadilan agama itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara jual beli. Karena itu sikap hakim di pengadilan agama, dia tidak boleh mengadili, tidak boleh memeriksa perkara yang memang bukan menjadi kewenangannya, baik ada eksepsi maupun tidak ada eksepsi. Hakim pengadilan agama harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani perkara yang memang secara absolut bukan menjadi kewenangan pengadilan agama. Sehingga dalam menangani perkara yang secara absolut itu bukan menjadi wewenang pengadilan agama, sikap hakim pengadilan agama sebagaimana ditegaskan bahwa apabila suatu perkara secara absolut diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang, maka hakim secara ex officio harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Jadi sikap hakim yang pertama, kalau memang perkara itu bukan menjadi kewenangan peradilan agama, bukan menjadi kewenangan pengadilan agama, maka pengadilan agama yang pertama harus menyatakan secara ex officio karena jabatannya bahwa perkara itu bukan menjadi wewenang pengadilan agama. Apalagi kalau itu ada eksepsi, eksepsi itu harus dijawab, dan kalau memang betul itu bukan menjadi wewenang pengadilan agama, maka eksepsi itu harus dijawab dengan menyatakan bahwa pengadilan agama tidak berwenang untuk mengadili dan menangani perkara yang berkaitan dengan perkara jual beli tersebut di atas. Eksepsi yang diajukan oleh para pihak atau pihak tergugat ini bisa diajukan kapan saja, tidak dibatasi waktunya, mulai dari sidang pertama sampai sepanjang persidangan itu bisa diajukan ke pengadilan untuk keberatan bahwa perkara ini ditangani oleh pengadilan agama karena bukan wewenang pengadilan agama. Ini kebalikannya juga sama. Kalau ada perkara yang itu menjadi wewenang pengadilan agama, secara mutlak menjadi wewenang pengadilan agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, maka peradilan lain juga tidak boleh mengadili perkara yang sudah jelas bahwa perkara itu secara mutlak menjadi wewenang pengadilan agama. Sehingga sikap pengadilan yang lain pun harus sama. Kalau tidak ada eksepsi, maka pengadilan itu harus menyatakan dirinya tidak berwenang. Kalau itu ada eksepsi, eksepsi itu harus dijawab dan dinyatakan bahwa dirinya tidak berwenang. Pengadilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama. Dan eksepsi itu bisa disampaikan kapan saja, tidak terbatas pada sidang pertama, tetapi bisa disampaikan kapanpun sepanjang persidangan. Kita bisa memperhatikan, kalau kita sempat coba kita perhatikan di dalam pasal 134 HIR yang ini sejalan dengan pasal 160 RBG yang bunyinya, jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat dimintakan supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan hakim pun wajib pula mengakui karena jabatan yang ada padanya. Jadi ada dua tahapan. Kalau ada eksepsi, eksepsi itu bisa dilakukan, bisa dijawab, bisa diajukan oleh para pihak sepanjang persidangan. Tetapi andai kata tidak ada eksepsi dari para pihak, maka hakim harus menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang, sekalipun tidak ada eksepsi, sekalipun tidak ada eksepsi. Dan eksepsi itu bisa diajukan sepanjang persidangan, kapanpun, tidak dibatasi pada sidang pertama. Ini adalah satu pengaturan yang menghendaki agar setiap lingkungan peradilan itu bisa jelas wewenang masing-masing, jenis perkara yang diajukan kepadanya yang menjadi kewenangan pengadilan itu bisa menjadi jelas. Karena sekali lagi tadi kita kembali kepada satu pengertian bahwa kompetensi absolut suatu badan pengadilan itu ada kewenangan badan pengadilan untuk mengadili jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak bisa diadili oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Artinya kalau itu menjadi wewenang mutlak pengadilan agama, pengadilan tinggi agama juga tidak berwenang, apalagi pengadilan tinggi yang lain. Sehingga bisa terjadi sengketa
akan terjadi sengketa kewenangan andai kata pengadilan yang lain itu tidak memperhatikan kewenangan masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam. Di bidang apa? Yaitu di bidang perkawinan, di bidang waris, di bidang wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, yang terakhir adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sedangkan khusus untuk Mahkamah Syariah Aceh dan seluruh wilayah Mahkamah Syariah di wilayah pengadilan atau di wilayah Mahkamah Aceh ditambah perkara jinayat yaitu berkaitan dengan khamr, kholwat, dan maisir, itu menjadi kompetensi absolut lingkungan peradilan agama yang tidak bisa diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan lain. Karena itu hendaknya ini menjadi pedoman bagi kita semuanya, khususnya juga teman-teman di pengadilan agama, bahwa wewenang kita itu ini jangan sampai wewenang yang bukan menjadi wewenang kita akan kita periksa, yang pada akhirnya justru akan menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama yang satu dengan pengadilan agama yang lain, atau antara pengadilan agama dengan lingkungan peradilan lain. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi kalau setiap kita itu mentaati aturan bahwa kita mempunyai kewenangan absolut masing-masing. Peradilan umum mempunyai kewenangan absolut yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Peradilan agama mempunyai kewenangan absolut yang telah ditentukan undang-undang. Peradilan militer juga mempunyai kewenangan absolut, dan pengadilan tata usaha negara juga memiliki kewenangan absolut yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Karena itu mari semuanya kita taati kompetensi kita ini agar ini akan mempermudah proses, tidak memperlambat proses kepada para pihak yang mencari keadilan. Rekan-rekan para warga peradilan di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, itu yang pertama adalah kompetensi absolut, kewenangan absolut Badan Peradilan Agama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi relatif atau kewenangan nisbi dari Badan Peradilan Agama. Kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan atau menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 118 AIR atau pasal 142 RPK dan 143 RPK, itu dengan tegas bahwa ada satu pedoman yang harus kita ikuti dalam menentukan ke pengadilan mana satu perkara itu harus diajukan. Sekali lagi saya ingatkan, kalau itu berkaitan dengan kompetensi absolut, itu berkaitan dengan pertanyaan ke pengadilan mana satu pengadilan atau satu perkara itu harus diselesaikan. Apakah ke pengadilan umum, atau ke pengadilan agama, atau tata usaha negara, atau peradilan militer. Tetapi kalau itu berkaitan dengan relatif, kewenangan relatif, justru itu berkaitan dengan pertanyaan ke pengadilan agama mana satu perkara itu harus diajukan. Itu mungkin untuk membantu membedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kalau absolut itu berkaitan ke pengadilan mana satu perkara itu harus diajukan, tetapi kalau relatif itu ke pengadilan agama mana satu perkara itu harus diajukan. Kalau tadi sudah kita katakan, absolut itu berkaitan dengan jenis perkara yang telah ditentukan menjadi wewenang pengadilan, baik pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan militer. Tetapi ini kewenangan relatif ini berkaitan dengan ke pengadilan mana satu perkara ini harus diajukan. Apakah ke pengadilan agama Jakarta, atau ke pengadilan agama Surabaya, atau ke pengadilan agama Bekasi, dan sebagainya. Itulah yang diatur di dalam kompetensi relatif. Pasal 118 AIR itu mengatur beberapa prinsip yang berkaitan dengan kompetensi relatif ini.
Kalau satu perkara diajukan kepada pengadilan yang secara relatif tidak berwenang, sikap hakim, tindakan hakim berbeda dengan apabila satu perkara yang secara absolut diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Kalau relatif ini, hakim akan memutus berwenang apa tidak kalau itu ada eksepsi dari para pihak. Kalau itu ada eksepsi dari pihak lawan, baru hakim akan memeriksa, dan kalau memang terbukti bahwa itu bukan kewenangan relatif pengadilan agama, maka akan dinyatakan pengadilan agama tidak berwenang. Dan eksepsi itu hanya boleh diajukan pada sidang pertama bersama dengan jawaban tergugat. Itu beda sekali dengan kompetensi absolut. Kalau absolut itu hakim secara ex officio bisa menyatakan dirinya tidak berwenang, tergugat juga bisa mengajukan eksepsi yang bisa diajukan sepanjang persidangan. Tetapi kalau kompetensi relatif ini, hakim tidak punya kewenangan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang secara ex officio. Itu hanya boleh dinyatakan kalau ada eksepsi, dari para pihak, dan ternyata setelah dibuktikan eksepsinya memang benar, dan eksepsi itu hanya boleh diajukan tidak sepanjang persidangan, tetapi hanya pada sidang bersama dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Kita bisa memperhatikan ketentuan di dalam pasal 159 RBG yang substansinya hampir sama dengan pasal 133 IR. Tergugat yang dipanggil menghadap ke suatu pengadilan negeri yang menurut ketentuan pasal 43 tidak perlu menghadirinya dapat menuntut agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal hal itu dilakukan segera pada sidang pertama. Tuntutan itu tidak akan diperhatikan setelah tergugat mengajukan pembelaan lain. Ini beda sekali. Yang pertama itu ada kewenangan ex officio, tetapi yang kedua ini yang berkaitan dengan kompetensi relatif tidak ada kewenangan ex officio yang diberikan kepada hakim. Bahkan hakim itu terikat dengan ada tidaknya eksepsi dari para pihak. Kalau tidak ada eksepsi, hakim tidak boleh menyatakan dirinya secara ex officio tidak berwenang menangani perkara kompetensi relatif untuk menyatakan dirinya tidak berwenang. Saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 118 IR ini dinyatakan yang pertama sering kita sebut dengan actor sequatur forum re, yaitu bahwa gugatan itu diajukan di pengadilan agama tempat tinggal tergugat. Prinsipnya gugatan itu diajukan di tempat tinggal tergugat. Sehingga kalau penggugat berada di Surabaya, tergugat berada di Sidoarjo umpamanya, maka pada prinsipnya gugatan itu harus diajukan ke tempat tergugat di Sidoarjo, kecuali nanti undang-undang itu menentukan lain, kecuali undang-undang mengatur tersendiri yang menyimpangi dari azas ini. Kemudian yang kedua, azas yang kedua yang diatur di dalam pasal 118 IR, yaitu actor sequitur forum site, yaitu gugatan diajukan di pengadilan agama tempat barang tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Artinya apa? Bisa juga dalam satu gugatan tempat penggugat berbeda dengan tempat tergugat, berbeda juga dengan tempat objek yang menjadi sengketa. Umpamanya penggugatnya berada di Surabaya, tergugatnya berada di Sidoarjo, sedangkan objek sengketa yang merupakan harta tidak bergerak itu berada di Jombang. Maka dalam hal yang seperti ini gugatan tidak diajukan di Surabaya, gugatan tidak diajukan di Sidoarjo, tapi gugatan harus diajukan di tempat di mana objek itu berada, yaitu barang tidak bergerak itu berada, yaitu di Jombang. Karena itu gugatan harus diajukan di pengadilan agama Jombang. Umpamanya perkara waris,
penggugatnya berada di Surabaya, tergugatnya berada di Sidoarjo, objek barang warisnya berada di Jombang. Maka dalam kasus seperti ini maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama Jombang, di mana objek sengketa barang tidak bergerak itu berada yaitu di Jombang. Karena itu menurut pasal 118 ini gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Perkecualian daripada azas ketentuan ini yaitu apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Namanya penggugat akan mengajukan gugatan tetapi ternyata tergugatnya tidak bisa diketahui tempat tinggalnya, maka gugatan dapat diajukan di tempat penggugat. Tergugatnya hilang di mana entah tidak diketahui tempat tinggalnya, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ini di tempat penggugat. Kemudian apabila tergugat lebih dari satu dan tempat tinggalnya berlainan, diajukan di tempat tinggal salah satu orang yang menjadi tergugat itu. Kemudian yang ketiga, apabila tergugat terdiri orang yang berhutang, debitur utama, dan penanggung atau penjamin, maka gugatan diajukan di pengadilan tempat debitur utama. Kemudian yang keempat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui dan objek menyangkut barang tetap, maka diajukan di pengadilan tempat barang objek itu berada. Kemudian berikutnya apabila ada pemilih domisili, yaitu memilih domisili, kalau terjadi sengketa maka perkara itu harus diajukan di tempat yang telah dipilih. Maka gugatan itu harus diajukan di pengadilan di mana domisili tersebut telah ditentukan. Kemudian apa atau bagaimana perkecualian yang diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pasal-pasal yang mengatur kewenangan relatif daripada kewenangan pengadilan ini. Ada beberapa ketentuan bahwa umpamanya perkara yang berkaitan dengan izin kawin itu harus diajukan di Pengadilan Agama tempat pemohon. Kemudian dispensasi harus diajukan di Pengadilan Agama tempat pemohon kawin. Poligami harus diajukan di tempat pemohon pencegahan perkawinan, diajukan di Pengadilan Agama tempat di mana KUA berada dan juga di mana perkawinan akan dilaksanakan. Penolakan perkawinan akan diajukan di Pengadilan Agama tempat KUA di mana perkawinan akan dilaksanakan. Kemudian pembatalan perkawinan diajukan di Pengadilan Agama tempat suami, bisa juga di tempat istri atau di mana tempat perkawinan dilaksanakan. Cerai talak ini prinsipnya harus diajukan di tempat tinggal termohon, tempat di mana istri itu berada. Kita sudah tahu semuanya. Perkecualian dari ketentuan ini apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama. Kalau istri meninggalkan tempat kediaman bersama, maka gugatan ini bisa diajukan di tempat tinggal pemohon. Kemudian yang kedua, istri berada di luar negeri. Yang ketiga, istri tidak diketahui tempat tinggalnya. Demikian juga masalah yang berkaitan dengan cerai gugat. Pada prinsipnya, gugatan cerai ini diajukan di tempat penggugat. Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, maka bisa diajukan di tempat tergugat. Atau suami istri bertempat tinggal di luar negeri, maka yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai itu adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama di mana yang mewilayahi perkawinan dulu dilaksanakan. Harta bersama itu pada prinsipnya digugat kalau itu digugat tersendiri, karena itu objeknya mungkin harta, banyak harta yang tidak bergerak, maka diajukan di tempat di mana harta itu berada. Tetapi kalau itu dikumulasikan dengan gugatan cerai atau dikumulasikan dengan cerai permohonan talak, maka itu akan mengikuti perkara pokoknya. Kalau itu gugatan cerai dikumulasikan dengan gugatan cerai, maka akan diajukan di tempat penggugat. Tetapi kalau itu permohonan talak akan diajukan di tempat
di mana tempat tinggal termohon itu berada. Karena itulah ini satu contoh, kalau ternyata satu perkara diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan relatif, maka hakim hanya boleh menyatakan dirinya tidak berwenang apabila ada eksepsi dari para pihak atau pihak tergugat. Tetapi kalau tidak ada eksepsi, maka hakim tidak boleh menyatakan dirinya hakim tidak berwenang seperti yang diatur di dalam kompetensi absolut. Itu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rekan-rekan para warga peradilan di seluruh Indonesia yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan kompetensi Badan Peradilan Agama. Ada kompetensi absolut dan ada kompetensi relatif. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan ada manfaatnya. Akhirnya, billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.